Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Agus Jaya Supena, SPD, dengan NIM 241320032. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukaharjo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kerja di SDN 2 Gunung Gede dengan materi tumbuh-tumbuhan dan fungsinya pada mata pelajaran IPA kelas 4. Demikian perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabarnya kalian hari ini? Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau baik dan sehat wajar. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Silakan dipimpin. Untuk selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Kenapa? Ada yang tahu? Sakit terus siapa lagi? Ayo kemana ayo? Terus ada lagi? Kemana? Salah. Yaudah. Mungkin
kita maksudnya aja ya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Pancasila. Selanjutnya kita akan melihat kerapihan kalian atau melihat kesiapan kalian untuk belajar. Coba tengok, ada yang belum rapi nggak? Coba tengok, ada yang belum rapi nggak? Atau ada yang belum siap nggak? Nah, coba ini itu tuh. Dasi terus bajunya coba diperhatikan bajunya. Ada yang keluarga buat cowok. Nah, terus ini tangannya. Nah, coba perhatikan. Ada? Sudah rapi? Sudah. Kalau sudah kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu kita akan bahas apa? Fungsi tubuh tumbuhan. Baik, sebelum kita membahas tentang fungsi tubuh tumbuhan, Bapak akan mengingatkan atau memeriksa apakah kalian ingat pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kita tentang belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Ciri-ciri makhluk hidup itu dapat apa? Kalau yang bernapas itu contohnya dari hewan itu apa? Kucing. Ya, terus babi. Kalau ciri-ciri makhluk hidup yang berkembang biak itu apa aja? Hewan. Kalau ciri-ciri makhluk hidup yang melahirkan apa? Hewan yang melahirkan. Kucing, terus terima kasih atas jawabannya.
Perhatikan ya. Baik anak-anak, perhatikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Fungsi makhluk, fungsi tumbuhan, tubuh dan tumbuhan. Jadi apa? Ada yang tahu bagian-bagian dari tumbuhan? Kalau ada yang tahu silakan tulis di board. Ya, bagian tumbuh-tumbuhan apa? Coba ada yang tahu sebelum mau membahas? Ada berapa? Yang apa bagian-bagian tumbuhan? Apa? Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, buah, sama biji. Baik, kita sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu apa tujuan kalian untuk belajar ya sama Bapak. Tujuannya adalah siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat memahami apa? Fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Ternyata anak-anak, perhatikan, ternyata anak-anak tumbuhan juga punya bagian-bagian tubuh sama seperti kita. Kalau kita bagian tubuh kita apa aja? Otak, terus tangan, kaki, hidung, mulut, kaki, mata, terus alis, jantung, darah. Ya. Kalau bagian-bagian dari tumbuhan itu ada apa tadi? Akar, batang, terus daun, bunga, terus buah, biji. Terus kalau akar itu dibagi menjadi dua ya. Ada batang, ada akar apa? Ada akar serabut, ada akar tunggang. Kalau akar tunggang contohnya seperti ini. Ini kan lancip ya ke bawah. Tuh, awalnya lancip ke bawah. Terus ada kalau di ini ada dahan-dahannya ya, ada tulisannya. Kan ini lancip. Pertama itu yang disebut akar tunggang itu lancip dulu ke bawah, baru ada rangkaiannya nih kayak seperti ini ya. Ya. Kalau akar, kalau akar tunggang ya, kalau akar serabut, lihat Bapak bawa contohnya. Ini akar serabut. Kenapa disebut akar serabut? Lihatin. Karena akar serabut itu hidungnya di ujung batang. Nih di ujung batang ini kan sama tuh kan kayak serabut ya. Tahu serabut? Kayak kain-kain. Ya, kayak kain ya, serabut kain. Nih, ini yang disebut serabut. Jadi batang yang kita bahas tadi dua, sekarang batangnya. Batang itu dibagi menjadi berapa? Dua. Batang masa dibagi dua ada berapa? Ada. Selain dua ada berapa? Tiga. Selain tiga ada berapa? Ada yang lebih dari tiga? Ada yang lebih dari tiga? Siapa yang
Jawab, batang itu dibagi menjadi 3 bagian. Angkat tangan. Aku. Baru ada 1, 2, 3. Sekarang siapa? Sekarang siapa yang batang itu dibagi menjadi 2? Bahasa ini terus. Sekarang ada yang tahu kalau batang itu dibagi menjadi 6. Siapa? Tahu. Berarti jawabannya kalian hampir benar. Hampir benar. Batang itu dibagi menjadi 3. Ada batang keras, batang basah, ada basah. Batang keras, ada batang ada batang apa nih? Kayu, ada batang keras, basah, dun. Nah, kalau batang keras itu contohnya pohon apa? Nah, kalau batang basah itu ada lagi padi ya. Padi. Kalau batang lunak itu apa? Yang suka dimakan itu sayur apa? Batang lunak itu apa? Batang tanggung itu lunak ya. Ada lagi ada rumput yang kejalan itu kan suka ada ya. Sekarang sebelum kita membahas lebih dalam, apa ada video? Tolong kalian simak video ini ya. Tolong simak video ini. Terus cermati sama kalian. Cermati, ingat-ingat. Nanti kita ada tugas kelompok dan individu. Kita mulai ya. Jangan ikut. Kita lihat videonya ya. Tolong perhatikan ya. Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi berbeda. Bagian-bagian Bagian tumbuhan itu apa? akar, Bagian-bagian tumbuhan ya. bunga, buah, dan biji. Di cerita kali ini, Pipo dan Lula akan membahas perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Ini pohon mangga. Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dari zat hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat
akar menembus tanah. Wah, jadi semut itu ada cabang-cabang seperti itu ya di dalam tanah. Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggang. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggang itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang, yang cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggang? Tidak, akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil di cangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat tanah dan air, dan supaya bisa lebih kokoh menyangga batang. Aku dengar-dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah kanan. Contohnya pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon ini kan? Ya Lula, lalu ada juga akar tunggang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunggang dan akar nafas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Akar tunjang dan nafas itu seperti tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai Lula. Jadi kalau disimpulkan ada beberapa fungsi akar ya. Pertama, untuk menyerap bahan makanan seperti air dan rasa. Lalu sebagai pengisi dan juga sebagai alat pernapasan. Iya, beberapa akar juga menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkoang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat-lihat tanaman lain? Bimbo, jangan lupa ya, rumputnya dipotong. Oh iya, hampir lupa. Baik, Ma. Ayo, sini aku bantu Piko. Lula, kamu tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan? Maksudnya gimana Piko? Batang itu dibagi menjadi 3. Yang biasa kita lihat itu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar.
itu ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam. Ada juga batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berombak. Oh, begitu. Batang itu gunanya apa? Batang itu seperti saluran air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun. Lalu sumber makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang juga menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Beberapa batang juga menjadi tempat menyimpan makanan. Oh, aku pernah dengar. Contohnya tanaman tebu ya? Iya, betul. Ngomong-ngomong soal tebu, di warung papa tuh ada tebu. Kesana yuk. Ayo, kebetulan aku sudah selesai memotong rumput. Aku minta izin dulu sama mama ya, sekalian menyimpan alat memotong rumput ini. Jangan selesai ya, lihat videonya. Halo, my name is Noah. Oke. Sekarang apa? Kalian sudah melihat video tadi. Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Tumbuh-tumbuhan, terus terus daun, terus batang, terus biji. Terus apa fungsi dari akar? Tadi kan ya, kalau fungsi batang apa? Air ke seluruh tubuh. Kalau tidak tubuh, kalau seluruh batang dan daun. Terus ada, kalau daun apa fungsinya? Hah? Kalau daun fungsinya apa? Tempat menyimpan makanan dan menyebarkan energi dan fotosintesis. Terus kalau bunga apa? Tempat apa fungsinya Usra? Bunga itu tempat memuaikan atau membuat cadangan tumbuhan. Contohnya ada di bijinya, seperti pepaya. Kalau pepaya pengen berkembang biak, jadi pepaya itu ada berbuah. Nanti kalau sudah berbuah dia ada di bijinya, sehingga bisa dapat menanamnya kembali. Ya. Sekarang Bapak ada kuis buat kalian. Ada kuis. Karena kalian sudah melihat video tadi, coba kalian tugasnya ada spidol ya di sini. Tugasnya menarik. Nih. Hubungkan, tugasnya adalah hubungkan garis dari gambar bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Bapak minta 5 orang. Bapak minta 5 orang. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Stop. Menarik berarti tempat yang biji apa? Stop, dinarik garisnya.
Siapa? Habibah. Rian. Cuma ditarik garis Rian. Nih, jangan dia. Tuh. Satu aja Rian. Gak apa-apa. Tuh. Yang mana Rian? Sok. Bapak. Ya, sok tarik aja. Oke. Akar itu tempat apa? Coba ada yang tahu? Coba tolong dikasih garis. Siapa lagi? Mas Rian terus. Apoy. Siti. Hah? Habibah. Oke ya udah. Udah jangan malu-malu. Jangan malu-malu ayo. Itu. Baik. Masa mana yang mau? Cuma tarik garis doang. Ayo. Ayo sini. No. Jangan ini, ayo. Siapa lagi ya? Gak apa-apa, jangan takut salah. Sok. Caca mau? Siapa? Caca ya. Jangan malu ya. Apa? Sok. Ya. Terus masih apa? Siapa Sob? Ya, Sob. Siapa lagi? Ya. Nih. Jangan malu-malu, jangan takut kalah. Ayo. Tarik dia ke jadi maksudnya ke dari ke sini nanti ya maksudnya ke arah transport. Terus ada lagi, satu lagi siapa? Luli, ayo Luli. Satu lagi, siapa? Nih, ayo udah. Siapa? Lagi. Ayo gak apa-apa. Yang tomat. Ya, silakan. Tomat. Ya. Ya, stop. Oke, paham. Terima kasih untuk menjawab ya dari kuis Bapak. Semuanya jawabannya benar. Jadi tepuk tangan untuk kamu. Ya nanti kita lihat video lagi ya. Baik, selanjutnya kita bikin kelompok satu di siapa ini namanya kelompoknya ini. Nah, kelompok dua
udah itu aja. Oh itu, ya udah itu aja. Isi lagi ya. Tolong diisi. Tolong diisi ya, tolong diisi. Tolong diisi. Apa diisi aja? Ada bukunya nggak? Nggak ada. Kalau yang lainnya bikin gambar pohon. Yang lainnya bikin gambar pohon. Yang ini yang jauhnya di sini. Bebas, di buku cepetan. Rapiin dan diwarnain ya. Rapiin dan diwarnain.
Duduk baik. Stop. Please, silakan. Tapi satu orang aja ya. Stop, satu orang ya. Saya mulai. Udah, stop. Kalau yang pilih stop, satu orang dulu ya. Tolong yang rapi ya. Tolong yang rapi ya. Tolong ya, tolong dirapiin ya. Boleh, sok. Selain tugas kelompok dan menggambar ya. Jadi gimana ya? Nanti pas kita presentasi, itunya dibawa, hasil kalian nanti dibawa ya. Nanti waktu presentasi nanti hasilnya dibawa ya. Stop, digratiskan.
usah banyak-banyak ya. Misalkan nanti yang mau presentasi kelompok 1, 2 siapa yang mau bacanya? Kelompok 1 siapa kamu ya yang bacanya? Yang kelompok 2 ini ya. Siapa namanya? Kelompok 2. Siapa? Aisyah. Kelompok 3 siapa namanya? Afifah. Oke ya Pak ya. Ada yang sudah selesai? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Gak boleh, gak apa-apa. Kalau pada mah, Bapak. Boleh. Boleh. Nanti buat ke depan. Ya. Kamu.
bukunya di bawah. Nanti presentase bukunya di bawah ya. Iya, lampirkan. Kalau yang udah beres ditutup, nanti kita presentasi dari kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3. Ya, Pak. Nanti temennya ada yang pegangin ya. Pas presentasi nanti temennya ada yang pegangin ya. Jadi gambar tadi sudah yang udah duduk rapi, yang udah duduk rapi, yang udah duduk rapi, yuk, yang udah duduk, tunggu semuanya beres. Tunggu semuanya beres ya. Kalau yang udah duduk rapi, yuk. Oh, apa-apa, nggak apa-apa. Ya, untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan Iya deh, seberapa menit deh nya? 10 menit deh. 10 menit deh. 10 menit kan dia belum presentasi. Oke. Speaking. Terus Individu entas. Kudu aya. Evaluasi mandiri kudu aya. Maksudnya evaluasi mandiri tugas di rumah. Endah. Sip. Oke, ayo. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Tadi kan Bapak mengembalikan KKPD. Ya, sekarang kelompok 1 ke depan. Stop. Kelompok 1 ke depan. Bapak. Tolong aja. Kelompok 1 yang lain duduk rapi. Kelompok
satu. Ayo coba. Ayo berbaris, berbaris. Kelompok satu, stop. Siapa lagi? Ayo, kelompok satu. Jangan ya. Sok bacakan hasil ya. Jawabannya sok dibacakan. 1. Hijau kepala sari, 3 benang sari, 4 kepala putih, 5 tangkai putih, 6 bakal baik, 7 bakal bunga, 8 kelopak bunga, 9 daun bunga. Ya, terima kasih untuk kelompok satu. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Untuk selanjutnya kelompok dua. Silakan kelompok dua. Yang lain tepuk kami. Untuk kelompok dua dipersilakan membacakan jawaban dari LKPD tugas Bapak yang Bapak berikan. Stop. Terima kasih untuk kelompok dua. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Silakan kelompok tiga untuk ke depan. Kelompok tiga sok. Kelompok tiga silakan ke depan. Yang lainnya jangan ribut, yang lainnya duduk, yang lainnya bertiga. Silakan untuk kelompok tiga untuk membacakan jawabannya. Ya, terima kasih untuk kelompok tiga. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Baik, terima kasih untuk kalian sudah menjawab LKPD-nya. Alhamdulillah pertemuan kali ini kalian sudah bisa menjawab bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan bagian-bagian dari bunga. Untuk selanjutnya kita akan lakukan ice breaking, tunjuk kebiasaan anak Indonesia. Sok, mari. Ya, terima kasih untuk telah memberikan SPP-nya. Sekarang Bapak akan membagikan tugas buat di rumah kalian ya. Tolong dibaca dan dijaga.
dikerjakan juga ya. Ya. Ya, masukin ke tas, masukin ke tas. Hei. Masukin ke tas. Jangan ya. Ada yang jangan main itu. Jangan ya. Belum. Udah, duduk kafe dulu. Pegang dulu, duduk kafe. Duduk kafe. Duduk kafe, kata bapak duduk kafe. Yo, duduk kafe. Pegang dulu. Pegang dulu. Udah kebagian, ada yang udah kebagian? Taruh aja, taruh. Kita aja dulu. Duduk kafe. Yo, duduk kafe. Duduk kafe. Ya. Ayo duduk. Udah duduk. Duduk kafe, duduk kafe. Duduk kafe. Perhatikan. Duduk kafe. Duduk waktunya masih lama. Kalau masih ada yang ribut, pulangnya makin lama. Makin lama. Berarti diam aja. Jangan ada yang ngobrol. Oke? Kalau ada yang masih ngobrol, lama lagi pulangnya. Ya. Kalau ada yang masih ngobrol, masih lama pulangnya. Oke. Sekarang tadi kan Bapak bagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan. Minggu depan. Nanti masih ada seminggu lagi di sekolah. Nanti di sekolah dikumpulkan. Ya. Di sekolah nanti. Di sekolah ya. Di sekolah sama Bapak. Nah, untuk PR udah jelas. Nah, nanti minggu depan dikumpulkan di sekolah. Nanti ketemu Bapak. Sekolah kita. Sekolah yang ini. Iya. Nanti dikumpulkan ketemu sama Bapak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang apa tadi? Tentang tumbuhan. Tumbuhan itu ada apa aja tadi? Tumbuhan. Kalau tumbuhan itu ada apa aja? Ada akar, ada terus ada buah, terus daun, ada terus batang. Kalau biji, kalau akar itu tempatnya apa tadi ya?
Kalau buah fungsinya buat apa? Buah fungsinya untuk menyimpan cadangan benih ya ataupun biji ya. Buah itu ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa kalau buah itu tempat menyimpan biji buat nanti berkembang biakan kita. Udah, sekarang duduk rapi, terus siap-siap. Ada yang ketinggalan, cek kembali. Ini ada topi sono. Ya, nanti diambil kalau topi ketinggalan di luar ya. Bukan berapa. Ya, jelas, nanti kita diambil. Yaudah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan ayatul hamdalah. Yaudah, sekarang sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu seperti biasanya, dipimpin oleh KM. Silakan untuk KM pimpin doa.